Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya ingin membagikan resep bolu kukus mekar anti gagal. Bolu kukus ini hanya menggunakan 1 butir telur saja ya. Dan cara membuatnya pun mudah sekali. Jadi simak terus videonya ya. Yang pertama, siapkan wadah. Ini saya siapkan gelas takar, lalu masukkan 1 bungkus santan instan. Lalu tambahkan air sampai totalnya 250 ml ya. Setelah itu ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan wadah. Masukkan 1 butir telur ukuran sedang dan dalam suhu ruang. Masukkan 200 gram gula pasir. Masukkan 250 gram tepung terigu. Masukkan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu masukkan 1 sendok teh SP. Dan ini santannya kita tuangkan semuanya ya. Setelah itu ini akan kita mixer, tapi terlebih dahulu ini diaduk-aduk seperti ini ya. Biar nanti tepung terigunya tidak berhamburan. Dan ini kita mixer menggunakan kecepatan yang bertahap. Dari kecepatan yang paling rendah sampai ke kecepatan yang paling tinggi. Ini kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Dan sampai benar-benar mengkilap ya adonannya. Jadi kuncinya untuk membuat bolu kukus yang anti gagal itu pada pengocokan ya. Jadi pengocokan adonan ini benar-benar harus sampai mengkilap seperti ini. Untuk durasinya ini kira-kira 10 menit ya. Setelah adonannya sudah siap, ini akan saya tuangkan ya ke dalam cetakan. Saya pakai cetakan kue mangkok seperti ini dan saya beri kertas kue atau cup ya. Nah, kita isi sampai penuh dan mohon maaf buat teman-teman, ini adonannya sudah saya campurkan dengan mesis warna-warni ya, mesis pelangi, tapi tadi ternyata tidak ke-record, jadi mohon maaf. Jadi di dalam adonan ini saya tambahkan 4 sendok mesis warna-warni atau mesis pelangi. Nah, ini kita isi ya cup kuenya. Kita isi penuh. Karena saya tidak punya cetakan bolu mekar, jadi ini saya pakai cetakan kue mangkok. Sebenarnya seharusnya itu cetakannya harus sama dengan cupnya ya, biar nanti tuh mekarnya bagus, tidak beleber gitu. Tapi karena saya nggak punya, jadi seadanya aja. Dan ini setelah diisikan, ini akan saya kukus. Yang sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan ya. Dan ini airnya sudah benar-benar mendidih. Ini akan kita kukus kurang lebih 15 menit atau sampai matang ya. Nah, ini saya masukkan ke dalam kukusan. Nah, untuk meletakkannya kita beri jarak seperti ini ya. Jadi nanti biar mekarnya tuh sempurna dan tidak saling bertempelan. Nah, ini saya masukkan segini dulu, lalu ini akan saya kukus. Ini dikukus menggunakan api paling besar ya. Nah, kalau teman-teman memakai panci kukusan yang biasa, itu wajib banget tutupnya dialasi menggunakan kain bersih ya, biar airnya itu tidak jatuh ke dalam bolu kukusnya. Nah, ini proses pengukusannya.
Dan ini sudah matang ya, hasilnya mekar semuanya dan ini nggak menciut saat kita buka tutupnya. Jadi ini berhasil ya teman-teman. Nah, untuk satu adonan ini saya mendapatkan 15 cup ya. Jadi ini yang pertama tadi 8, lalu ini saya kukus kembali sisanya. Kalau untuk dijual, ini bisa menggunakan cup yang lebih kecil daripada ini ya. Karena ini menggunakan cup yang besar, jadi hanya bisa menghasilkan 15 cup saja. Tapi jika ingin menjualnya yang besar-besar seperti ini, bisa juga disesuaikan dengan harga modal dan penjualannya. Dan ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat bolu kukus anti gagal, ikuti cara-caranya, jangan ada yang di skip ya. Tuh hasilnya cantik sekali, mekar semuanya. Dan ini nggak menciut sama sekali ya. Nah, jadi itu tadi tipsnya biar bolu kukusnya ini berhasil. Kuncinya ada di pengocokan, jadi harus benar-benar mengkilap ya adonannya. Dan juga untuk pemilihan bahan-bahannya harus yang benar-benar bagus, untuk telurnya harus fresh, jangan pakai telur yang dari kulkas. Dan untuk SP-nya juga itu diperhatikan ya masih dalam keadaan atau kondisi yang bagus. Nah ini untuk bagian dalamnya empuk banget. Ini akan saya buka ya. Tuh lembut banget teman-teman. Tuh bagian dalamnya lembut banget. Matangnya sempurna. Dan rasanya juga enak banget. Nah itu tadi ya resep dari saya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, komen, dan share-nya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.